Bayangin, sejak hampir ratusan tahun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini berdiri, baru beberapa nama proyek musik yang bisa tembus panggung nasional. Ini nandain kalau gap antara kota skala pertama kayak Jakarta dan lain-lain dengan kota skala kedua kayak Ponorogo ini emang ada. Apalagi ngomongin industri. Mungkin kamu yang lagi nonton ini sekarang juga relate gitu. Kalau musisi daerah kabupaten punya tantangan tersendiri buat show up di peredaran nasional atau internasional. Tapi, apa emang kalau udah di kabupaten nggak bisa sukses? Jawabannya tentu nggak juga. Ngomongin band, ada salah satu band Ponorogo yang digadang-gadang jadi ikon panggung rock terbesar di Indonesia, yakni Jogjakarta. Bersanding sama band-band favorit kamu, kayak Death Squad, SID, Seringai, Death Vomit, bahkan legenda musik Indonesia yakni God Bless. Ini bukan opini ku loh, tapi pernyataan musisi nasional. Siapa orangnya, dan kayak gimana kisahnya. Nah, ini yang menarik adalah Mas Samir juga membawa satu jimat nih kayaknya, jimat untuk manggungnya nih. Ponorogo itu pertama ya, Hmm. latihan. Kita tempat latihan itu studio terbatas. Hmm. Uring-uringan terus keluar kata-kata yang tidak senonoh di depan konco-konco bergergil yang Selamat datang di segmen Baru Tahu di kanal YouTube Gani Yosef. Menguasai panggung nasional atau bahkan internasional itu gak gampang. Apalagi berangkat dari daerah kabupaten. Tapi itu semua mungkin nggak? Jawabannya mungkin. Di Ponorogo sendiri, ada band yang dianggap jadi satu-satunya musisi aktif di Indonesia yang mengusung genre glam metal. Namanya Easy Peasy. Mereka bukan sekedar band biasa, Easy Peasy adalah pemenang Rock Festival Ghost to Yogyakarta 2022 yang ngejaring talenta musik rock di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Band rock glam metal yang terbentuk sejak 2013 ini punya pengalaman menelan asam garam bermusik di kabupaten. Sampai akhirnya berhasil ngerilis album Rising Sun. Oke, sekarang kita udah ada sama teman-teman dari Easy easy Peasy. peasy. Oke, bisa dikenalin dulu Mas namanya coba? Perkenalkan, nama saya Amir. Aku Mondi sebagai gitaris Subisi. Oh, Kita Dan cuma berdua hari ini. berdua Hmm, mewakili kawan-kawan. Sebenarnya kami berenam ya, oke. cuman keempatnya sedang berhalangan hadir. Ada Anggi di gitar 2, Hmm. terus sama Satria di bass, Morris di drum, sama Rere di keyboard. Oke. Dan semuanya itu asli Ponorogo, Mas? Satria dari Purwantoro. Oke. Tapi untuk Easy Peasy ini ya yang jelas dari kebanyakan anggotanya dari asli Ponorogo gitu ya. Asli Ponorogo Asli banyak. Ponorogo. Oke, salah satu band yang akhirnya kemarin muncul dan main di Yogyakarta, event yang kiranya levelnya cukup besar gitu dengan bersanding dengan band-band nasional gitu. Sebetulnya bisa diceritain nggak ada pengalaman unik apa di baliknya, apalagi bersinggungan sama orang-orang band-band dan proyek-proyek yang sudah besar gitu ya. Tentunya pengalaman pertama ya Hmm. bagi kami bersinggungan dengan banyak band dari band-band arus utama. Dalam hal ini pada akhirnya lambat laun kami mulai dari sini, mulai dari kawan-kawan akhirnya bisa tembus main di Yogyakarta itu Mm-mm. semacam bentuk kesadaran profesionalitas gitu ya. Oke. Yang bisa dibilang kami berangkat dari jalanan dalam Hmm. tanda kutip, yang pada akhirnya kami seolah dituntut, cuman maknanya itu kayak semacam terpicu gitu ya, Hmm. Hmm. terpicu buat untuk berkembang, buat untuk ke depan itu bisa lebih profesional, Oke. bisa lebih solid, Hmm. bukan hanya di band, cuman di kawan-kawan di belakang kami Galang juga di panggung. tim Hmm. galang Hmm. panggung ini. Modi kebetulan juga sering berkontak sama anak-anak Backstreet Boys ya. Iya. Tentu hal teknis menjadi penting, sangat penting ya. Hmm. Itu kan panggung kelas internasional. Oke. Kita main biasa di gigs, asal colok aja Hmm. bunyi, ini harus seproper mungkin Hmm. persiapan, harus ekstra persiapan juga sih. Ya, 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 ya. Pengalaman baru pertama kali itu. Hmm. Di belakang panggung itu tentunya pasti banyak bersinggungan sama band-band nasional arus utama kalau kan ya. Nah itu kalau misalnya di arus utama itu ada singgungan sama teman-teman band apa yang bisa diceritain? Kayaknya kawan-kawan ini ya, kawan kru ya yang cukup banyak bersinggungan. Kalau dari kami mungkin ya bersinggungan, cuman karena pada waktu itu kami lebih terfokus di bagaimana ini nanti pertunjukan Hmm. berjalan gitu Show-nya ya. Oke. berjalan Hmm. lancar. Ya itu jadi kita nggak terlalu ini sih, nangkep ya poin-poin
Oke. Eh, Nah, sejauh ini dari feedback dari teman-teman tuh, apalagi teman-teman yang ada di Arus Utama gitu ya. mm, Band-band di Jakarta kan banyak gitu, mm. band-band yang nasional gitu banyak atau band yang justru internasional juga gitu. Sejauh ini feedback kalau ngelihat teman-teman Easy Peasy itu kayak apa tuh? Kayaknya mereka cukup aneh ya melihat Hmm, ada band rock yang mengusung rock-rock era Klasik rock. 80-an, klasik rock hmm, dari Ponorogo lagi. ya. Ponorogo itu mana ya, Hmm, segala hmm, macam hmm, segala macam. hmm, Ya mungkin jadi pemandangan yang cukup aneh aja hmm, kita hmm. berangkat dari kota kecil ya, kota Ya. skala kedua bahkan ketiga kayaknya kalau Hmm, berrock hmm, itu hmm. ya. Kemarin ada sebutan bahwa Easy Peasy itu bisa menjadi wajah Yogyakarta. Itu keluar dari siapa sih, Mas? Ya itu semacam ini aja sih apa kayak kayak kawan-kawan itu ya karena kita pada akhirnya bisa dibilang oh ternyata kita pantas ya main di Yogyakarta gitu. Apa karena kita itu mewakili wajah Yogyakarta itu sendiri yang Hmm, notabene jadi salah satu pagelaran panggung rock yang hmm, terbesar di Indonesia salah satunya oke. Yogyakarta apa dari sekian ratus band dan sangat bagus band-band Hmm, yang ikut kemarin juga sangat bagus berangkat dari Submit kan ya. hmm, Terus kami juga melihat banyak band luar-luar kota itu sangat bagus mereka dan kita jadi aneh juga ya. hmm, Kok malah Iya, justru kita kita yang aneh dan kita beda sendiri. ya hmm, apa mungkin kita mewakili Yogyakarta itu oh pengennya band kayak gini gitu loh. ya, ya, Apa ya, ya. mungkin kita Hmm, jadi salah satu band yang hari ini hmm, relatif jarang dijumpai kayaknya ya, apalagi dari kota kecil mungkin ya. Ya itu hmm, mungkin jadi salah satu hal yang kami sangat berterima kasih ke kawan-kawan Yogyakarta dan tim hmm, bahwasanya sekalipun kami berangkat dari daerah, sekalipun genre musik yang kita usung itu relatif jarang hmm, yang memainkan ya, atau mungkin jarang yang meminatinya, ya, ya, ya. tapi kita pada akhirnya diberi kepercayaan untuk diperbolehkan tampil di panggung sebesar Yogyakarta gitu ya. Oke. Yang jadi menarik dari Easy Peasy adalah salah satu usungannya yakni rock akhir zaman. Itu sebetulnya bisa diceritain nggak sih, Mas? Arti rock akhir zaman tuh apa sih dan apakah itu nge-influence juga ke musik yang dibawakan sama Easy Peasy? Itu berangkat dari banyolanya anak-anak Ya aja itu sebenarnya ya. banyak sih kita ada rock akhir zaman terus Waliyu rock lah banyak sebenarnya. Heeh, heeh. Kita berusaha ini sih ya mencoba menginterpretasikan selain di genre musik itu kayaknya clue yang Hmm, ikonik itu kayak apa gitu hmm, ya. Pada akhirnya pada waktu itu ketika kita kumpul ngobrol-ngobrol ngalor ngidul akhirnya tercetus band rock akhir zaman asik nih. Karena di waktu yang sama kita percaya bahwa kitab suci rock and roll sudah tuntas oke, dan nabi terakhir yang menutupnya adalah Guns N' Roses. oke. Hmm, hmm, Dan bisa dibilang kita semua menyadari ya bahwa hari ini bagaimana kemudian kemajuan arus teknologi, media segala macam hari ini cukup berperan penting di perjalanan subgenre bahkan jenis musik hmm, hmm. hari ini gitu ya. Ya, Yang di waktu yang sama kawan-kawan itu merasa bahwa untuk mendapatkan akses hmm, bagaimana kemudian kawan-kawan itu mengakses romantisme masa lalu hmm, dalam hal ini genre musik yang kebetulan kita usung hmm, genre musik klasik rock kayak gitu hmm, kesusahan di era digital ini oke. dan kami percaya juga bahwa mungkin jarang Hmm, band hari ini yang memilih untuk memilih untuk memainkan genre dengan pilihan sound yang organik gitu. oke. Bisa dibilang kami menjadi salah satu band yang juga turut gabung Hmm, di arus band hari ini yang membawakan suasana rock oke. di era-era awal, era-era lampau. Teman-teman Easy Peasy sendiri menyebut itu sebagai rock atau ada sebutan lain yang teman-teman munculkan untuk genre yang dibawakan? Secara keseluruhan rock lah ya. Iya, Nah, kita nggak menyebut lah kita apa biar biar Para yang teman-teman yang pendengar ya? nonton sendiri lah yang Mhm, mhm, mhm. bisa menyebut apakah klasik rock apa Ya, glam rock gitu mhm, glam rock ya bisa. bisa. oke. Dan teman-teman tentunya kalau mau mendengarkan musiknya Easy Peasy ada di Spotify ya, Mas, ya? Ada. Dan juga di YouTube juga ada. Album terbarunya yakni Rising Sun. Nah, Rising Sun dan teman-teman silakan untuk dinilai apakah ini rock yang real atau bukan gitu. Karena kitab suci rock menurut Mas Amir ini udah tertutup sama Guns N' Roses gitu. Nah, tentunya ini menarik nih. Ini menjadi satu suasana segar juga di permusikan Indonesia bahwa ada Easy Peasy gitu kan. Nah, yang menarik bahwa Easy Peasy juga ternyata juga tembus di Yogyakarta dengan sebagaimana kita ketahui bahwa kalau misalnya manggung di event skala nasional bahkan internasional
itu tentunya harus ada persiapan yang sangat-sangat matang gitu ya. Nah, di baliknya sebetulnya dari pengalaman manggung di Yogyakarta, pelajaran penting yang diambil EasyPC itu apa? Pelajaran penting ya kita dari Ponorogo kita harus berani ya Hmm. bikin karya, terus kita Pede. pede dengan karya Hmm. tersebut. Kita pokoknya jangan malu lah kalau kita dari kota kecil. Hmm. Nah, kendala terbesar sendiri kalau misalnya bermusik di daerah nih seperti Kabupaten Ponorogo, kendalanya apa sih? Kalau kendalanya Ponorogo itu pertama ya, Hmm. latihan. Kita tempat latihan itu studio terbatas. Hmm. Ya ada sih yang bisa dipakai, cuman kurang proper lah. Hmm. Jadi eman gitu loh. Hmm. Kebetulan ada yang baru di sini, Oke. Broadhouse ini proper untuk latihan, Hmm. untuk ngobrol lah di sini, untuk Hmm. kumpulan anak. Rekaman juga kita kan kalau ISP sendiri ya, rekaman itu contoh drum, kita nggak Oke. gambar, kita harus take drum, Oke. benar-benar take. Dan itu real drum. kalau satu album itu harus take drum secara langsung gitu, nggak boleh terpisah-pisah. Oke. Karena berhubungan dengan miking segala macam itu nggak boleh geser dan segala macam lah. Pokoknya itu kan juga PR juga kita. Kalau kendala terbesar berkarya di kota skala kedua bahkan skala ketiga kayak Ponorogo itu, saya jadi teringat sama tweetnya kawan saya yang di Trenggalek ya, Ajis Lurah Pawon itu. Dia berkata bahwa skena lokal itu mengkakean cangkem itu. Saya sepakat dengan beliau. Oke. Dalam hal ini Kenapa tuh kakean? Kok bisa kakean cangkep? ya ini ya. Saya berusaha mencoba menjawab yang lebih substansial dan lebih spesifik aja. Oke. Kalau Mondi tadi di ranah teknis, Hmm. kenapa kok saya sepakat dengan tweetnya Lurah Pawon itu bahwasanya skena lokal itu kakean cangkem ya, karena kita kan berada di kota bukan kota arus utama gitu ya, Oke. yang pada akhirnya ketika kita ketemu ngobrol sama kawan-kawan itu yang seharusnya ya idealnya itu kita ngobrol tentang bagaimana kemajuan satu sama lain, bagaimana kita ngobrol tentang ide-ide, bukan ngobrolin orang lain gitu lah. Oke. Sepele itu sih. Dan akhirnya Brother House ini jadi wadahnya teman-teman. Kalau teman-teman ngumpul biasanya di Brother House ini ya? Ya, kebetulan karena kita nyaman di latihan di sini, akhirnya ya kita nongkrong-nongkrong juga di sini. Asik. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu Brother House itu di mana, di Rekov 3 sebenarnya teman-teman. Nah, kalau misalnya di Google Map itu ada tuh. Nah, bisa dicari aja gitu. Kemarin saya juga sempat diajak podcast dan di situ saya menyebutkan Ponorogo ini ojo gap-gapan. Nah, itu apakah teman-teman juga sepakat dengan itu? Apakah ada satu gesekan yang nggak progresif atau gimana? Maksudnya itu gap artinya jarak itu ya? Ya, Ada jarak-jarakan itu. jarak-jarakan. Ya ini ya, perbedaan itu menjadi hal yang mutlak ya. Oke. Tinggal kita memaknainya bagaimana kemudian perbedaan itu dimaknai sebagai kutukan atau sebagai keberagaman gitu aja sih. Oke. Kan harusnya jika kita berbeda kan kita bisa kolaborasi gitu. Betul, Salah betul. satu contoh yang positif lah. Kolaborasi. Akhirnya itu yang tentunya pengen teman-teman sampaikan juga ya, terutama di skena musik lokal gitu ya, bahwasanya kultur kolaborasi itu harusnya lebih ditingkatkan gitu lagi. Untuk misalnya perbedaan yang teman-teman rasakan karena teman-teman udah main di panggung skala internasional nih, band-band arus utama dengan band-band lokal tuh perbedaannya apa tuh? Yang paling kerasa tuh? Teknis ya mungkin. Perbedaan. Misalnya mereka lebih lebih memikirkan hal-hal detail, misalnya pakai bahasanya Mas Amir, gak kakean cangkem gitu misalnya. Ya mungkin lebih ke ini ya, dia sudah ya karena memang secara ekosistem lebih ini ya, lebih mendukung, lebih lengkap ya bisa bilang. Jadi kayaknya efektivitas kinerja tim itu lebih taktis, lebih sistematis gitu sih. Dan kita memang ke depan perlu banyak belajar. Nggak cuma buat isi-isi aja sih, tapi dari sini, dari kawan-kawan yang di belakang kita yang sampai sekarang tetap mau membantu, tetap mau bersama untuk memperpanjang napas pergerakan ini ke depan, pengennya band-band lain juga terakomodir. Itu jadi kepikiran aku. Berarti itu bisa jadi pilihan sih antara band itu pengen progres terus, pengen berkembang terus, atau dia pengen cuma ya asal seneng-seneng ngeband lah, nggak peduli dia main di mana aja, asal dia seneng ngeband atau dia pengen ada progres gitu. Ya, minimal kawan-kawan ini sudah sedikit banyak cukup melengkapi puzzle-puzzle yang sejauh ini kosong gitu aja. Kalau soal pilihan ke depan itu bagaimana itu tergantung band masing-masing. Tentu kalau kita
milih bergerak lebih jauh, kita harus lebih banyak juga memikirkan hal-hal seperti teknis, karya juga gitu. Nah, itu menarik bahwasanya ekosistem di belakangnya itu juga sebetulnya sedikit banyak sangat berpengaruh pada band itu kan. Hmm. Nah, bahwasanya bicara soal ekosistem itu tentunya penopang kalau misalnya secara komersil nih. Nah, itu kan ada industri yang menopang itu kan, yang mendukung itu. Nah, apakah industri musik kabupaten itu mungkin untuk dibangun dan apa aja sih yang seharusnya ada untuk mencapai industri musik khususnya di Kabupaten Ponorogo nih? Sangat mungkin ya menurut saya untuk Bisa dibangun. jadi. Oke. Ya, sangat mungkin karena hari ini akses kita untuk mendapatkan segala sesuatu, Oke. apalagi di wilayah ini ya, di wilayah keilmuan di wilayah-wilayah tertentu yang berhubungan sama apa yang sedang kita kerjakan hari ini, itu relatif lebih mudah gitu. Jadi pada akhirnya ya semua mengacu pada kualitas sumber daya yang ada di sini dulu gitu. Yang mana bagaimana kemudian kita bisa satu sama lain itu bisa saling mendukung, bagaimana kemudian membentuk pola pertemanan yang sehat, yang pada akhirnya nanti ke depan itu hal-hal yang seharusnya sudah tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita permasalahkan itu tuntas gitu. Salah satunya kayak tadi perbedaan kayak gitu-gitu ya, hal-hal yang dirasa kurang berkenan satu sama lain itu bisa tuntas lebih dulu gitu Ya, sih. ya, ya. Kalau setelah wilayah esensial itu, wilayah substansial itu tadi selesai, sepertinya wilayah-wilayah lain bisa begitu saja mengikuti sih. Artinya memang sebetulnya untuk industri musik lokal itu ya mungkin untuk dibangun gitu ya. Sangat mungkin. Sejauh ini menurut saya ya, sejauh ini perbedaan mendasar dari skena kota yang bukan arus utama, dalam hal ini khususnya Ponorogo itu sama skena kota lain secara ekosistem lebih lengkap itu salah satunya ya di wilayah ini tadi, wilayah esensial ini sampai sekarang kita masih terjebak di problem-problem klasik, problem-problem lama bahwasanya perbedaan itu menjadi hal yang tidak bisa dinego ya dalam tanda kutip kayak gitu loh. Mas Mondi ada Kalau mau aku nambahin? kita ke dasarnya ya. Industri. Apa sih industri? Oke. Industri kan contohnya kan musik ya. Berarti satu faktor ekonomi yang mensejahterakan masyarakat kan, industri. Berarti harus ada pelaku, ada pasar, ada di situ agar ekonominya bergerak. Contoh ya, saya terpikirkan nih, kapan sih ada festival itu di Ponorogo itu. Kalaupun ada itu harusnya banyak band-band lokal yang bisa main di situ gitu. Walaupun ya nggak apa-apa lah gestarnya band luar, tapi berilah kesempatan band-band lokal untuk main di situ full sehari acara gitu, jangan cuma malam. Ya. Kita penting bisa terekspos loh band-band lokalnya untuk main di acara besar itu. Nah, dan tentunya itu berdasarkan pengalaman Easy Peasy ya, teman-teman Easy Peasy ini udah juga main di berbagai macam panggung gitu ya. Yang terbaru main di Madiun ya Mas ya? Ya di Recommendation. Di Recommendation Madiun. Dan tentunya kalau di Madiun, kayaknya ada cerita menarik tuh kemarin tuh di Madiun tuh sama teman-teman Burger Kill tuh, itu bisa diceritain nggak? Wah, itu enggak yo cuma ini gesekan sedikit aja sih Gimana tuh ceritanya tuh? enggak ya kebetulan kita kan lagi cek sound gitu ya, cek sound terus kawan-kawan Burger Kill itu tiba-tiba cek sound setelah kami. Ya mungkin mereka ada pertimbangan lain harus cek sound lebih awal ya, itu ya kan mungkin ya. hal-hal seperti itu kan nggak bisa dihindari juga. Akhirnya membuat tim itu kesusui loh. Dampaknya kita nubiak bisa kepotong itu cek soundnya itu. Cepet-cepetan gitu ya. Roadman kami akhirnya uring-uringan terus keluar kata-kata yang tidak senonoh di depan konco-konco Burger Kill yang akhirnya yo nggak enak lah yo. Tapi kan itu spontan. Profesionalitas kita juga itu. Walaupun kita band dari Ponorogo tetap kita manut rundown-nya juga. Jadi yang khawatir cek sound kita nggak beres itu kawan-kawan tim, makanya respon mereka kayak gitu. Ya. Tapi itu clear dengan teman-teman Burger Kill waktu itu ya. Clear nggak menjadi masalah bagi mereka karena kami ini ya akhirnya bisa selesai cek sound tepat waktu gitu. Ya molor dikit lah. Oke. Dan teman-teman Burger Kill kalau ini nyampe ke teman-teman Burger Kill, we love you. Nah, ini yang menarik adalah Mas Samir juga membawa satu jimat nih kayaknya, jimat untuk manggungnya nih di belakang nih. Nah, ini. Oh ya. Ini bisa dikasih tahu Mas kenapa ini kenapa ada kain-kain yang itu khas banget nih Mas Amir nih kalau misalnya manggung nih. Nah, kayak gini nih. Ini
apa ya, bukan ciri khas sih ya. Ya saya nyaman aja kalau stand mic saya itu ada sesuatunya gini. Karena saya punya pendapat ketika nyanyi biasa sama manggung itu seharusnya ada satu perbedaan lah. Selain Oke. dari kostum ya. Makanya tolak ukurnya anak-anak itu ketika kamu pakai kostum buat manggung, Ketika kostum itu nyaman. nyaman dipakai buat ngopi, berarti kostummu salah. Oke. Tapi ketika kamu manggung kok kostummu itu nggak nyaman atau terlalu mencolok, terlalu merobyong-merobyong bahasa Jawanya ya. Ketika kamu pakai buat ngopi, berarti itu kostummu tepat gitu. Ya. Karena klasik rock tidak dilepas dari visual ya. Ya, Asik. Harus ya seperti itu. Ya. Itu yang nyentrik dari teman-teman Easy Peasy juga ya. Dan itu sebetulnya salah satu hal yang dibangun sama teman-teman Easy Peasy itu. Nah, ini terakhir nih, ada pesan nggak? Misalnya kalau buat teman-teman yang dari daerah gitu, misalnya pengen ngeband gitu, ataupun di Kabupaten Ponorogo sendiri itu yang pengen ngeband, atau teman-teman yang pengen berkarya di musik lah gitu, ada yang pengen disampaikan ke teman-teman? Kita harus menerima fakta bahwasanya apalagi kita berangkat dari skena alternatif ya. Maksud saya dalam hal ini skena independen tadi, bukan skena arus utama, skena mayor segala macam ya. Kita harus menerima fakta bahwa di awal babat ya, di awal berkarya kita itu bisa dibilang setiap pergerakan kalian tidak bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu ya, bisa dibilang ya. Jadi dalam hal ini kita harus berdikari lebih dulu, yang nantinya berdampak ke bagaimana kemudian kita bisa membuat karya yang benar-benar karya, rock yang benar-benar rock, gitu ya. Bukan rock yang itu kita sampai bingung memaknai ini benar-benar rock atau sekedar perilaku ganjil tidak senonoh, atau sekedar segerombolan orang yang mencari perhatian secara kekanak-kanakan gitu ya. Asik. Jadi yang penting kontroversialnya dulu itu loh. Jadi wilayah kualitas musiknya, wilayah kualitas permainannya segala macam itu tidak dijadikan acuan utama. Walaupun kami juga masih merasa kurang sempurna sih. Cuman setidaknya di awal kita sudah berusaha untuk berada di jalan tersebut yang menurut kami jalan yang bisa dibilang ya ideal lah untuk kawan-kawan yang sedang menempuh di jalur indie. Mas Moni mau nambahin? Kalau mau nambahin nih bisa dielaborasi lagi nih, satu kali lagi ya. Ini bagaimana teman-teman Easy Peasy memaknai apa itu rock? Ya kembali lagi ya kan, dulu itu rock itu malah populer itu. Terus ada gimmick-gimmick sex, drug, and rock and roll lah, apalah. Sekarang kita ya main rock aja itu. Belum tentu kita di belakang ngerok gitu ya. Iya, Ngerok dalam apalagi- artian itu gitu ya. Party-party semalam ya enggak lah. Ngaji juga ternyata. Ya ada wilayah-wilayah yang itu berhubungan sama pola-pola gerakan tertentu lah ya di belakangnya. Kita menurut saya rock itu bukan hanya sekedar rock, bukan hanya sekedar musik, tapi juga turut membawa something yang itu berhubungan sama pola-pola gerakan sosial segala macam. Sepertinya rock itu juga bisa dibilang bukan hanya sekedar genre musik, tapi lebih ke media untuk nge-push gitu lah ya. Satu bentuk alat untuk menopang sesuatu yang ada di pola gerakan kalian. Oke. Makanya banyak band-band rock yang juga turut menyuarakan wilayah-wilayah kemanusiaan, wilayah-wilayah lingkungan segala macam. Karena saya rasa rock itu bukan hanya sekedar bisa dinikmati, tapi bisa menembus batas-batas tertentu yang pada akhirnya bisa menyatukan energi satu sama lain untuk berada di satu keresahan yang sama. Buat teman-teman Easy Peasy punya merchandise atau apa yang mau dibeli, silakan dipromosikan. Langsung ke dodolan ya. Karena kami percaya kami adalah band idealis. Dalam hal ini idealis adalah ada ide, ada price list. Oke. Kami juga menjual karya-karya kami dalam Masih ada bentuk stoknya ya? masih banyak karya-karya kami dalam bentuk kaset, CD, terus pernak-pernik cindera mata kami, kaos, terus topi, tote bag segala macam yang bisa kalian beli dengan cara bundling juga bisa dengan cara mengunjungi akun Instagram kami easypeasy.official. Tidak jadi masalah kalian tidak mau beli, tapi ketika kalian beli, satu hal yang pasti kalian turut memastikan kami untuk menjadi band yang tetap idealis. Ada ide, ada price list. Asik. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih dan ciao.